pasti ada ya untuk pengembangan yang divisi yang pelatihan itu ada. Contoh kita biasanya saya pribadi lah ada namanya pelatihan ini itu ada, terus juga ada untuk pengembangan SDM-nya sendiri untuk jenjang karir itu ada. Dan itu diharapkan penilaian juga kita dibuka peran-peran murid itu semuanya. Kalau untuk penilaian itu biasa pembantu ya, itu bisa tergantung. Kalau untuk karyawan baru itu pasti ada nih mereka 1 sampai 2 bulan training, kita lihat dulu kinerja mereka. Nah nanti lanjut biasa kalau memang udah bekerja di sini itu biasa kita setiap bulannya ada pengembangan diri. Misalnya untuk sedikit gimana cara pengamanan seperti itu untuk housekeeping, kebersihannya, kayak pengembangan mungkin ada alat-alat baru untuk housekeeping seperti itu, dan juga teknisi sama seperti itu. Nah untuk kami juga seperti itu. Kalau ini juga ada namanya aplikasi apa ya, jadi kita punya namanya standar di Radika itu sebagai parameter syarat-syarat yang harus kita Untuk administrasi ya. Nah, untuk peran tim HR itu sendiri dalam proses rekrutmen karyawan itu gimana? Selalu dilibatkan ya Pak? Ya pastinya selalu dilibatkan. Kedua utama pembicaraan untuk HR surat itu tadi syarat yang harus dia membuka calon karyawan, registrasi karyawan. Pertama syarat-syarat yang harus diterima. Kedua biasanya kalau kita mencari karyawan baru apa biaya namanya yang untuk karyawan ya, untuk lebih ke sosial media biasanya kita juga start bayar untuk publikasi, karena biasanya juga ada sekarang sarana sosial media dan mungkin ada juga menginformasikan ke orang kesulitan yang baru. Nah tadi lebih ke HR itu aplikatifnya contoh kayak BPJS-nya masalah ya NPWP itu salah satu masalah rekening kali ya, itu semuanya lah ini. Dan mungkin kemarin PKWT juga kontrak kerjanya, jadi HR sendiri itu maksudnya yang membuat kontrak kerjanya seperti itu. Misalnya menurut saya BPJS yang disampaikan oleh Bapak, PKWT penting itu bukti bahwa mereka si pekerja ini bekerja sama dengan kita. Jadi kan itu kan kontrak kerja sama yang ada di tangan di atas muka. Mengenai suku organisasi itu apa Pak? Struktur organisasi sini ini pertama di sini ada manajer area itu paling tinggi, tapi ada lagi yang dari regional itu di sana ada namanya manajer regional juga. Karena kalau di sini area apa area yang paling tinggi itu ada apa misalnya di Jakarta. Tapi kalau secara struktur yang di sini manajer area ada Pasman, sama ada Pasman sama staff. Mungkin ada mungkin kalau catnya ini sama juga catnya untuk struktur organisasi ada nggak? Tempat yang aman Pak. Karena kita baru juga ada transformasi organisasi, jadi tiap perusahaan pasti akan ada transformasi dan itu Mungkin juga yang kami lakukan sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Tunggal. Jadi sebelumnya perkenalan, nama saya Fitri Noviani Suryanata. Saya Adik ya. Jadi di sini mungkin kami akan mengerjakan beberapa pertanyaan untuk mengenai rekrutmen karyawan di UMKM Kalci. Ya. Rekrutan karyawan ya. Kalau perekrutan karyawan itu kebanyakan kita masuk ke bursa tenaga kerja, khususnya di Facebook. Itu kan ada biasa kalau biasa posting situ aja sih. jadi dia tidak memang Ya, kita biasanya masukkan ke lamaran itu lewat WA. Jadi dari WA itu kita belajar di data, habis itu baru kita tetap interview. Terus kalau buat kami coba ini langkah-langkah yang biasa dilakukan buat dalam rekrutmen karyawan itu gimana Pak? Ya, yang pertama ya kita pasti posting ke online ya. Biasanya sih lebih banyak itu di Facebook. Nah, pas kalau sudah posting biasanya kan ada respon yang masuk ya kita lihat. Karena kan respon itu kan macam-macamnya. Itu dari yang main, ada yang serius, ada yang kurang serius. Jadi dari situ kita bisa lihat kalau yang serius biasanya mereka datang untuk interview. Itu yang bisa atau mungkin bisa. Dari itu kita tahu kan, oh ini kalau dia sudah serius biasanya nggak lama kita udah langsung suruh training 1 atau 2 hari udah kerja.
simpel aja sih. Ya. Nah untuk UMKM ini sendiri, gimana sih cara menentukan kebutuhan dan kriteria yang dibutuhkan untuk posisi yang akan direkrut? Ini yang pertama sih dari niat karyawan itu ya, biasanya mereka memang kebanyakan kan seperti pabrik kan sekarang ada 9 karyawannya, karyawan. Hampir 80% itu mereka anak kuliah dan mereka kebanyakan itu rantau ke sini. Nah, mungkin seperti itu yang mereka betul-betul mau perlu kerja gitu. Nah, seperti itu. Ada juga yang memang domisilinya di Pontianak, jadi dia sambil kerja, ataupun yang memang ada seperti yang dari kerja itu ada satu yang memang dia sudah nggak kerja dan domisilinya di Pontianak, seperti itu. Nah, mereka kebanyakan itu memang latar belakangnya itu dari keluarga yang sudah jelas ya, pasti mereka butuh kerjaan. Dan biasanya mereka hampir rata-rata sih karyawan Op sampai sekarang itu semuanya masih tetap kerja. Nah, yang paling lama itu udah hampir 1 tahun. 1 tahun. Dan dia itu anak kuliah, dia pos di Pontianak, asalnya dari sana. Nah kalau untuk jenis tes atau evaluasi yang biasa dilakukan, atau yang diberikan kepada calon karyawan selama proses rekrutmen apa? Kalau kami lebih cenderung yang pertama itu mungkin dari jenis kelaminnya dulu ya, itu lebih dibutuhkan itu biasanya perempuan. Itu pertama, itu tidak pertama. Kemudian usia itu tidak lebih dari 30 tahun. Tidak lebih dari 30 tahun, dan yang kami cari itu lebih kebanyakan domisilinya itu di sekitar daerah sini. Kenapa kita perlu orang-orang yang domisili daerah sekitar Menanggul, Tangkai ini 1, yang 2? Karena setiap kali mereka mau buka stand itu, mereka harus datang ke rumah dulu. Datang ke rumah, ambil bahan dagangannya, kemudian bawa ke stand. Malam selesai dia pulang lagi, bawa kembali lagi ke sini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya rumahnya tinggalnya di daerah di sini kan dia searah. Sedangkan stand kita itu kan terpecah di beberapa daerah di Sertan ada juga. Tanjung Raya ada, Kota Baru ada, Sergam ada. Jadi yang paling jauh itu di daerah Sertan di depan supermarket Citra Center di depan. Nah, itu yang paling jauh. Nah, cuman yang karyawan yang itu dia kebetulan tinggalnya di Tanjung Raya juga, jadi dia harus bolak-balik ke sini ngambil, nyebrang sana, selesai malam dia balik sini lagi, harus itu baru pulang. Seperti itu. Itu kriteria yang kedua. Yang pertama kan tadi dari jenis kelaminnya, yang kedua domisili. Nah, yang ketiga itu biasanya kita berusaha mencari memang rata-rata memang anak kuliah sih. Saya lebih senang cari anak kuliah. Tapi ada juga yang nggak kuliah. Dari 9 itu ada 6 yang kuliah. Jadi sebanyak 1 kuliah. Terus gimana UMKM menyeleksi dan mengevaluasi calon karyawan selama proses rekrutmen? Alhamdulillah baik sih. Rata-rata semua bekerja dengan baik dan memang karena terbukti dengan sampai sekarang sudah berjalan hampir 8 bulan, 9 bulan ya. Itu karyawan masih tetap, semua masih tetap. Ya, jadi nggak ada yang maksudnya berhenti, keluar masuk itu nggak ada. Nah untuk mungkin nih pertanyaan yang terakhir Om, dari struktur organisasi UMKM itu sendiri, Struktur organisasi kita di sini masih sederhana sih. Karena kita masih sifatnya masih keluarga ya. Jadi biasanya Om sendiri yang koordinir, kemudian dibantu sama istri, kemudian ada 1 anak yang abangnya Jonathan. Seperti itu aja sih. Nggak terlalu rumit sih, karena kan masih kecil ya. Paling itu aja sih. Mungkin cuma itu yang akan digunakan kalau Udah. Udah.